Apa bukti kesuksesan Anda yang sudah Anda persembahkan untuk bangsa dan negara ini, sehingga Anda ngotot untuk maju jadi capres di 2024? Jika Anda maju hanya karena popularitas dari ayahandamu, karena pernah berkuasa di RI ini selama 10 tahun, berarti Anda salah besar. Ayahandamu telah meninggalkan jejak kepemimpinan di bangsa ini dengan proyek mangkrak di mana-mana, serta kasus korupsi yang dilakukan secara berjemaah. Satu di antaranya adalah Candi Hambalang, yang saat ini menjadi catatan sejarah di bangsa Indonesia ini. Jangan Bapak pikir bahwa kami akan lupa dengan peristiwa kelam yang terjadi itu. Sekalipun 1000 kebaikan yang akan Anda tabur, tentu kami juga akan berpikir lebih dari 1000 kali untuk percaya dengan partai yang terzolimi ini, seperti yang dikatakan oleh Hasto Kristianto, politisi PDIP. Halo Indonesia, salam NKRI. Dilansir dari tribunnews.com, salah satu pendiri Partai Demokrat, Hengki Luntungan, menanggapi soal isu Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang akan digadang-gadang sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Hengki pun merespon untuk meminta AHY tak bermimpi untuk bisa menjadi capres di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Hengki Luntungan saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra dan News Manager Tribun Network Rahmat Hidayat, Kamis 7 Oktober 2021. Menurut Hengki, AHY lebih baik banyak belajar serta mencoba menjadi pemimpin di tingkat desa, kelurahan hingga provinsi untuk mencari pengalaman dalam memimpin. Orang mau mentertawakan saya tidak apa-apa. Artinya kredibilitas saya sebagai politisi jatuh. Karena selama partai ini berdiri, saya tidak pernah bergeser dari Partai Demokrat. Dan saya akan tetap menjaga marwah dari Partai Demokrat ini. Pemirsa Sainai TV, sebagai rakyat jelata dan juga bangsa Indonesia, saya dan Anda tentu mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Hengki Luntungan, yang juga merupakan tokoh atau pendiri dari Partai Demokrat itu sendiri. Hal ini merupakan bentuk transparansi politik yang luar biasa dari seorang pendiri partai, bahwa sosok dari seorang AHY yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat itu memang benar tidak layak atau belum pantas untuk maju dalam Capres 2024 mendatang. AHY malah disarankan untuk belajar banyak dalam hal memimpin, mulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga provinsi. Pernyataan ini memang ada benarnya, bahwa AHY harus belajar banyak lagi dalam hal kepemimpinan, apalagi dia bercita-cita untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia yang warganya terdiri dari 274 juta jiwa lebih. Di sisi lain, kita juga melihat bahwa semenjak AHY melepas jabatannya dari dunia militer dan bergabung ke dunia politik di Partai Demokrat ini, belum ada kesuksesan-kesuksesan yang berarti yang dia buktikan ke bangsa dan negara ini. Jika dibandingkan antara AHY dan Ibas, tentu saya akan lebih memilih Ibas karena dia lebih banyak pengalaman dalam dunia politik. Namun untuk kandidat capres, rasanya Ibas pun belum mampu dan sangat belum mapan dalam mengelola serta memimpin bangsa dan negara yang besar ini. Pak AHY yang terhormat, jika Bapak memaksa kehendak Bapak untuk memimpin bangsa ini hanya karena Bapak melihat figur ayahandamu SBY dulu,
yang pernah memimpin bangsa ini selama 10 tahun itu, berarti Bapak sudah berada di jalan yang salah. Masyarakat Indonesia sudah pintar dalam dunia politik dan mereka tahu figur atau tokoh mana yang cocok untuk memegang posisi di RI 1 ini. Apalagi saat ini status Partai Demokrat terbengkelai, layaknya seperti Wisma Atlet Hambalang, di mana masalah antara kubu AHY dan kubu Muldoko masih belum ada titik terang dalam proses persidangan di Mahkamah Agung. Selain itu, di usiamu yang masih muda belia ini, sangatlah tidak mungkin orang akan percayakan Anda untuk memimpin bangsa yang besar ini. Karena saya secara pribadi menilai bahwa persoalan yang melanda partai Anda saja urusannya belum selesai. Apalagi mau mengurus persoalan bangsa ini. Saran saya buat Pak AHY, belajarlah dari seorang politisi muda seperti Gibran Rakabuming yang memulai karir politiknya dari daerah. Selain itu ada Ganjar Pranowo, seorang politisi senior yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang selalu disambut hangat oleh warga masyarakat, baik di tanah Papua, Minahasa, dan di tempat lainnya. Karena bagi saya, karir politik seseorang akan dipandang bagus serta berintegritas jika dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena di sanalah ada banyak persoalan yang ditemui, ada banyak pengalaman yang dipelajari ketika kita hidup membaur bersama masyarakat. Oleh karena itu, saya yang adalah rakyat jelata dari wilayah timur Indonesia ini menilai bahwa cita-cita yang sedang Anda perjuangkan bersama Partai Demokrat ini untuk maju di RI 1 itu bagaikan mimpi di siang bolong. Jauh lebih terhormat jika Pak AHY mau turun untuk belajar memimpin dari bawah, seperti yang disarankan oleh pendiri partai Anda, Bapak Hengki Luntungan, atau mengikuti jejak politisi-politisi muda seperti Gibran Rakabuming, Bobi Nasution, Puan Maharani, atau Bapak Ganjar Pranowo. Karena menurut pandangan saya sebagai rakyat jelata bahwa jabatan Anda sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pun dipilih atau ditentukan oleh ayahandamu SBY ketika masih berkuasa di negara ini. Hal ini dibuktikan ketika kader-kader partai Anda melakukan pemberontakan atau perlawanan dengan diadakannya KLB Deli Serdang yang mengesahkan Bapak Muldoko sebagai Ketua Umum partainya. Akhirnya, di akhir video ini saya mau mengatakan bahwa secara pribadi saya sangat tidak setuju atau tidak mendukung Anda sebagai calon Pilpres di 2024 mendatang. Saya akan mendukung Anda jika Anda mau menjadi pemimpin desa atau lurah, wali kota atau bupati, serta gubernur, seperti yang diungkapkan oleh pendiri partai Anda, Bapak Hengki Luntungan. Salam hormat, salam NKRI. Tetaplah menjadi manusia-manusia yang kritis, berakhlak, serta menjaga keutuhan Pancasila dan NKRI. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi?